Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Anti Katlus SMA N1 Moi Utara akan mempresentasikan hasil analisa terhadap saham perusahaan PT Adaro Energi Indonesia dengan kode saham ADRO. Dengan saya sendiri, Afni Nur Maulita, rekan saya Nia Mardiana dan Sakina Dewi Putri. PT Adaro Energi Indonesia Tbk merupakan sebuah perusahaan pertambangan batu bara dan energi terintegrasi yang lahir pada tahun 1982. Dengan perolehan dana senilai 12,2 triliun. Perseroan melakukan initial public offering IPO pada tanggal 16 Juli 2008 dengan tiker kode saham ADRO. Hingga 8 pilar bisnis yang telah terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal, meliputi sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung lainnya. Kegiatan pertambangan batubara melalui pilar Adaro Mining menjadi segmen bisnis inti yang menyumbang 97% dari total pendapatan perseroan. Jenis batubara yang diproduksi oleh Adaro secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, thermal coal dengan tambang yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera, Balangan atau SCM. Kedua, metallurgical coal melalui PT Adaro Minerals Indonesia yang baru saja melakukan IPO pada awal tahun 2022. Dengan komposisi pemegang saham 43,9%, PT Adaro Strategis Investment 6,1%, Garibaldi Thohir 7,4%, pihak afiliasi dan 32,36% masyarakat. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk membukukan pendapatan pada tahun 2022 sebesar 8,1 miliar US dollar, di mana pendapatan itu disumbang oleh penjualan batubara sebesar 97%, sedangkan 3% untuk produk lainnya. Nah, di mana faktor penurunan dan pendapatan ini terjadi karena anjloknya harga batubara sebesar 18% dibandingkan tahun 2022, dan juga disebabkan oleh beban pokok pendapatan yang naik 34,9%. Salah satunya disebabkan dari pembayaran royalti. Dilihat dari kondisi ekonomi, harga batu bara telah anjlok atau terkoreksi sebesar 18%. Hal ini karena harga gas yang turun. India dan Cina menahan diri untuk tidak terburu-buru dalam membeli batu bara, sehingga sentimen ini akan berpengaruh terhadap pendapatan dari Adaro yang akan menurun dari tahun sebelumnya. Kemudian jika dilihat dari sisi kurs mata uang telah anjlok sampai pada level 15.700 per 1 US dollar. Hal ini bisa dikatakan positif karena akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah pendapatan akibat selisih kurs rupiah. Namun dalam jangka panjang ini akan berdampak terhadap lini bisnis anak usaha Adaro yang masih bergantung pada impor. Saat ini total kapasitas pembangkit listrik terpangkas di Indonesia sebesar 50.000 MW dengan target pertumbuhan sebesar 8,7% per tahun dalam 5 tahun ke depan. Dibutuhkan tambahan sebesar 35.000 MW. Melihat potensi pertumbuhan kebutuhan listrik nasional tentu akan berdampak bagus bagi Adaro karena bahan bakar utama dari PLTN adalah batu bara, sehingga konsumsi akan batu bara meningkat. Melihat persaingan di sektor yang sama, Adaro unggul di pertumbuhan pendapatan 106% dari ITMG. Pendapatan 10 tahun dan laba bersih Adaro masih unggul dengan persentase pertumbuhan masing-masing 8,6% dan 167%. Adaro juga masih unggul dari ITMG dari sisi pertumbuhan pendapatan 10 tahun 20%. Aset dari ADRO dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun pada tahun 2020 turun karena efek pandemi COVID-19. Namun mulai tahun 2021 mulai meningkat, di mana pada tahun 2022 akibat dari gejolak ekonomi global dan embargo gas Rusia oleh Uni Eropa, sehingga permintaan dan harga batubara meningkat, sehingga meningkat kas perseroan.
Di tahun 2021, ADRO sukses mencatat pendapatan sebesar 3,99 miliar US dollar yang naik secara signifikan sebesar 58% year on year, di mana 92% dari pendapatannya ditopang oleh segmen batubara. Di 2022, pendapatan ADRO mencapai 8,10 miliar US dollar yang meningkat sangat signifikan dari tahun 2021. Manajemen ADRO secara konsisten menjaga neraca keuangan secara konservatif, di mana hal ini penting karena industri pertambangan sangat siklikal dan bergantung pada perubahan perekonomian global. ADRO mampu menjaga utangnya secara konsisten dengan memiliki DER secara terus-menerus, menunjukkan tren penurunan, menunjukkan baiknya manajemen utang perusahaan. ROA, ROE, dan NPM menunjukkan presentasi yang meningkat dari tahun ke tahun, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan perusahaan. Resiko dalam investasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Resiko bisnis dan operasi terbagi menjadi 3, resiko anggaran pemerintah, resiko operasional, dan resiko likuiditas. 2. Resiko pasar dibagi menjadi 4, yaitu resiko perkembangan teknologi, resiko suku bunga, resiko persaingan usaha, dan resiko nilai tukar. 3. Resiko regulasi dibagi menjadi 2, yaitu resiko legalitas dan resiko perpajakan. Potensi dari regulasi yang berdampak bagi ADRO bukan jangka pendek, yaitu transisi ke energi bersih. Meskipun akan terjadi dalam jangka panjang, tetapi ADRO menyikapi hal energi tersebut akan berpotensi tumbuh di masa yang akan datang. Dari hasil analisis kelompok dapat kami simpulkan bahwa saham PT ADRO layak untuk dibeli. Demikian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.